Ini saya kira perlu kita jelaskan, terutama kepada orang-orang yang ada di parlemen sana itu. Partai-partai itu jangan hanya tunduk kepada oligarki kekuasaan. Yang namanya rezim Jokowi, yang operatornya salah satu itu adalah Luhut Panjaitan, Luhut Binsar Panjaitan. Ini salah satu operator sehingga kebijakan yang merugikan negara itu terjadi gitu. Lah kalau Anda bicara Jokowi ngomong apa, ngomong ini itu, Luhut ngomong ini itu terkait dengan nikel, terkait dengan baterai, jangan terlalu diambil perhatian lah, karena itu syarat kebohongan aja dan syarat pencitraan. Ya saya kira people power itu salah satu lah ya yang sangat mendesak untuk dilakukan supaya rezim ini dihentikan gitu. Penuh pencitraan, kebohongan dan kejahatan sistemik di industri nikel dan juga di industri batubara, dan saya kira banyak industri-industri lain yang memang itu penjarahannya sudah sangat masif. Oke, kalau kita bicara sebagai negara, maka yang paling utama misalnya adalah eh, pendapatan yang masuk APBN dari pajak dan royalti semaksimal mungkin sesuai pasal 33. Itu bicara pendapatan uang. Nah, tapi ini akan optimal kalau penambangan itu dikuasai oleh BUMN. Ternyata kan BUMN itu hanya menguasai mungkin sekitar 5%. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita bicara bahwa rakyat di daerah itu bisa dapat lapangan kerja. Ternyata itu juga justru lebih banyak untuk asing. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang nilai tambah, ya, kesempatan bahwa nilai tambah itu akan kita peroleh misalnya di tahap-tahap nambang. Kalau ada penambang rakyat, mereka bisa investasi untuk nambang, lalu di situ ada keuntungan, kemudian ada pekerja lokal. Tapi nyatanya pemerintah mengatur atas alasan hilirisasi karena ore itu tidak boleh diekspor, maka mereka wajib menjual, tidak ada alternatif untuk menjual ke smelter punya konglomerat dan Cina itu. Harganya mereka patok lebih rendah dari harga pasar dunia. Jadi kalau ada keluhan Amerika Eropa soal larangan biji, itu jangan dilihat negatifnya saja. Karena bagi orang asing ini, mereka daya saing kalau si Cina, investor Cina, negara Cina, dapat pasokan biji
dengan harga lebih rendah dari harga pasar, maka produknya itu kan lebih lebih unggul untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan Amerika atau Eropa yang membeli harga ornya dengan harga pasar. Sementara di sini si Cina konglomerat yang ada smelternya di sini, lalu Cina juga punya investasi di sini, lalu jual produk ke Cina, itu kan bahan bakunya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Sehingga mereka bisa lebih unggul dan bisa mengalahkan perusahaan Amerika dan Eropa tadi. Tapi yang jadi korban siapa? Jadi korban itu penambang-penambang lokal, lalu negara. Kalau nanti penambang lokal ini tidak dapat untung, mau dapat pajak apa? Kalau perusahaan rugi atau kalaupun untungnya kecil, ya pajak itu kan dihitung dari pajak dihitung dari keuntungan. Kalau keuntungan rendah, negara juga dapat rendah. Tapi siapa yang untung dari sini? Konglomerat, perusahaan smelter, dan Cina. Gitu. Jadi atas alasan hilirisasi, tidak mau mengekspor biji supaya ada nilai tambah, tapi di sisi lain itu menghisap penambang-penambang domestik dengan kebijakan harga yang dibuat sedemikian rupa sehingga lebih rendah dibanding harga pasar. Artinya menghisap penambang lokal domestik, tapi sekaligus menghilangkan atau mengurangi pendapatan negara dari pajak untuk tambang saja, dari ore saja gitu. Belum lagi tadi kembali ke urusan hilirisasi, Anda membangga-banggakan hilirisasi akan memberikan nilai tambah sampai 17-19 kali. Ternyata Anda cuma dapat 4 kali. 4 kali. Sudah 4 kali pun ternyata Anda bebaskan ada tax holiday 20 tahun. Kemudian Anda kasih bea masuk 0. Lalu Anda kasih orang Cina masuk kerja di sini. Lalu apa yang didapat sama negara, sama rakyat? Ya, jadi itulah yang paling basic yang perlu dipahamkan kepada masyarakat. Jadi kalau ada tekanan itu, oke, Jokowi bisa tepuk dada. Menteri Keuangan, saya baca di running text beberapa TV hari ini, mengatakan menolak klaim dari asing untuk membuka ekspor Nikel. Ya kan? Ditolak, tapi rupanya penolakan itu untuk siapa? Untuk konglomerat, untuk oligarki, dan untuk Cina. Tapi menghisap penambang lokal. Nah, bagi kita, saya kira kita setuju hilirisasi, tapi tolong optimalkan ini untuk kepentingan pendapatan negara. Bagaimana Anda bisa meningkatkan pendapatan negara kalau kebijakan tax holiday-nya sudah diberlakukan sejak beberapa tahun yang lalu dan sampai beberapa puluh tahun ke depan? Lah, negara dapat apa gitu? Ini saya kira perlu kita jelaskan, terutama kepada orang-orang yang ada di parlemen sana itu, partai-partai itu, jangan hanya tunduk kepada oligarki kekuasaan. Yang namanya rezim Jokowi, yang operatornya salah satu itu adalah Luhut Panjaitan, ya, Binsar Panjaitan. Maaf kalau kurang lengkap nyebut namanya, Luhut Binsar Panjaitan. Ini salah satu operator sehingga kebijakan yang merugikan negara itu terjadi gitu. Dan kita juga bisa lihat ya, di perusahaan-perusahaan smelter itu bisa ditelusuri siapa saja oknum-oknum di lembaga tinggi negara, termasuk Polri yang jadi proksi, jadi komisaris, ya kan? Sehingga urusan penyeludupan 5 juta yang konon katanya malah bukan cuma 5 juta ton, tapi 7 juta ton, itu bisa berjalan lancar. Yang harusnya mengawasi justru terlibat dalam kegiatan itu ya, kita tidak bicara tentang lembaga, tapi oknum lembaga. Tapi itulah, kalau oknum lembaga itu adalah orang yang menentukan di lembaga itu, maka penyeludupan akan berjalan lancar gitu. Jadi jangan berharap kepada rakyat untuk bersuara sehingga itu berhenti. Enggak lah, yang harusnya ngawasin terlibat kok, membiarkan. Tapi yang untung siapa gitu. Saya kira itu yang paling penting. Jadi hilirisasi dijadikan alasan untuk oligarki dan Cina mendominasi pendapatan penerimaan dari tambang nikel atau dari industri nikel nasional.
Itu yang paling basic yang perlu dipahamkan. Salah satunya melalui kebijakan harga. Belum lagi nanti kalau kita bicara dengan tadi konservasi tidak diperhatikan, kemudian jenis kadar nikel yang ditambang itu juga banyak yang terbuang, maka kerugian kita itu bisa ratusan triliun setiap tahun. Di acara kita yang lalu, saya pernah sampaikan ya, bahwa smelter yang dibangun di Indonesia sampai 2026 itu nanti 29 smelter. Yang jenisnya itu namanya Rotary Clean Electric Furnace, RKEF. Ini butuh bahan baku namanya tadi saprolit, yang kadar nikelnya itu harus 1,6% kadarnya. Kalau lebih rendah dia nggak bisa. Lalu hasil tambang itu yang di bawah 1,6 itu juga banyak. Karena smelter yang untuk kadar rendah belum ada, maka kadar rendah itu, biji kadar rendah itu terbuang. Yang saya sempat sampaikan bahwa dari 2020 sampai 2029, dari biji nikel karena kadarnya rendah, sementara smelternya tidak sanggup mengelola, maka terbuang sekitar 700-an triliun selama 2020 sampai 2029. Ya, itu terbuang. Kenapa? Karena memang smelter RKEF ini, Rotary Clean Electric Furnace ini, biayanya murah. Itulah yang lebih banyak diinvestasi. Sementara yang bisa mengelola kadar rendah, itu namanya High Pressure Acid Leach, ya, HPAL. Itu mungkin tahun ini baru ada 3. Sebelumnya itu tidak ada sejak 2020. Dan limbah atau sisa tambang yang kadar rendah itu ratusan ribu ton setiap tahun. Jadi hanya mungkin mampu diolah oleh HPAL sekitar 5-10%. Sisanya terbuang. Makanya tadi saya sebutkan kerugian kita itu 700-an triliun hanya dari jenis biji yang ditambang di Indonesia. Dari situ saja sudah kita dirugikan, terbuang. Mungkin itu bisa saja dijual, diekspor, tapi dengan harga dibeli oleh Cina dengan harga yang murah. Bisa saja seperti itu, tapi karena dianggap limbah, negara tidak dapat apa-apa. Gitu. Jadi, oke, yang tidak terbuang kok kami olah, tapi karena dianggap limbah kan tidak dihitung sebagai objek yang bisa kena royalti atau pajak, apalagi di undang-undang terbaru itu kan royaltinya jadi 0%. Kalau kita ingat di Ciptaker khusus untuk mengamankan masalah minerba ini ya, sempat-sempatnya itu oligarki memasukkan unsur royalti 0%, padahal urusannya itu lebih banyak kepada tenaga kerja gitu. Karena waktu merubah undang-undang minerba di 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 3 2020, ini mungkin lupa dimasukkan. Jadi ngerampoknya itu nanggung, rampoknya tambah lagi di Undang-Undang Ciptaker dengan royalti 0%. Jadi berlipat-lipat ini kejahatannya gitu. Gitu Mas. Bang, tadi dua pembicara sebelumnya Bang merekomendasikan audit terhadap diantaranya dugaan adanya illegal trading, sebagaimana yang kita biasa tahu juga dari illegal mining. Seberapa kemungkinannya Bang? Dan yang lain Bang, kalau kita mencoba melihat pelibatan tenaga kerja lokal itu juga ada persoalan. Misalnya di Gresik itu sudah ada perdanya, 60% harus melibatkan 40% atau 60% di dalam perda itu harus melibatkan masyarakat lokal. Tetapi untuk kawasan ekonomi khusus atau program strategis nasional diberikan ruang. Padahal di Gresik ini kemarin baru-baru ini Presiden Jokowi menyelenggarakan good breaking atau floor breaking istilahnya kepada PT Pabrik Koper Foil Baterai Mobil Listrik PT Hailiang Nova Material Indonesia di kawasan ekonomi khusus JP. Apa menjadi catatan penting Anda Bang? Lah kalau Anda bicara
Jokowi ngomong apa, ngomong ini itu, Luhut ngomong ini itu terkait dengan nikel, terkait dengan baterai, jangan terlalu diambil perhatian lah, karena itu syarat kebohongan aja dan syarat pencitraan. Pernah kan di tahun 2021 mengklaim ini kita dari industri nikel atau mineral ekspornya sekian gitu. Tapi begitu dihitung kita lihat sampai 20-an miliar dolar. Tapi begitu dilihat negara dapat apa ya itu nggak jelas berapa. Itu sangat minim gitu. Tapi yang paling basic tadi saya sudah sampaikan bahwa peraturannya sudah dibuat sedemikian rupa, lalu kebijakannya juga didukung dengan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan peraturan yang bermasalah, maka pengkhianatan terhadap pasal 33 itu sudah sangat jelas, yang ujungnya tadi kan kita mau bahwa tambang ini, sumber daya alam ini menghasilkan sesuatu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tidak tercapai. Jadi bicara perda atau apa itu memang boleh diterbitkan. Sama saja tadi kan aturan TKA itu ada dua unsur yang negara bisa dapat. Itu sudah ada aturannya. Tapi kalau dibiarkan mereka kerja dengan visa turis, dua-duanya itu tidak dapat. Dan itu bisa triliunan juga kerugian negara hanya dari TKA itu, dan itulah yang saya bilang tadi sudah dilaporkan ke DPR, kita lengkap data-datanya. Jadi apalagi yang kita harap, kecuali ya kita, ya saya kira people power itu salah satu lah ya yang sangat mendesak untuk dilakukan supaya rezim ini dihentikan gitu. Penuh pencitraan, kebohongan dan kejahatan sistemik di industri nikel dan juga di industri batubara, dan saya kira banyak industri-industri lain yang memang itu penjarahannya sudah sangat masif, sehingga kalau bicara pasal 33 kesejahteraan rakyat itu menjadi semakin jauh. Begitu Mas. Ya audit Bang, seberapa kemungkinan audit itu bisa dilakukan Bang? Siapa yang mau audit? Ya kan audit itu kalau memang serius, ada perintah dari DPR, namanya audit investigatif, ya kan? Ada misalnya, oke, DPR bersidang, salah satu keputusannya supaya industri nikel diaudit, maka BPK bisa melakukan itu, ya kan? Tapi kalau DPR-nya sendiri enggan, lalu nggak usah bikin rapat lah, itu data yang kita serahkan dan itu lengkap, mungkin sekitar 150-an halaman ya kita sampaikan beberapa bulan yang lalu, termasuk ke menteri-menteri, terutama itu Menko Perekonomian, Menko Perdagangan, Menko apa namanya? Bukan Menko Perdagangan, Menko Polhukam, Menkoin, bukan? Perekonomian dan Polhukam. Kemudian menteri-menteri terkait itu ada SDM, keuangan, perdagangan, perindustrian, semuanya itu kita kirim dan masih ada suratnya. Nanti kita coba edarkan lagi lah. Ini sudah dikirim, Anda sudah melakukan apa ini? Nah, tapi sebaliknya kan Anda siapa gitu kan? Anda siapa? Sementara itu di salah satu pimpinan partai saya bilang itu dia sebagai bendahara itu menjadi komisaris di salah satu perusahaan smelter. Lalu ada anak dari pejabat tinggi di Polri yang juga menjadi proksi di mana-mana. Maka kalau mau mengusut, kita pengusutnya sendiri ini harus kita jelaskan dulu siapa. Kalau yang ada sekarang ya jangan harap. Nah, satu lagi yang perlu kita perhatikan tentang penyeludupan itu adalah ternyata rezim ini juga menggunakan Antam ya. Antam itu melakukan pembodohan. Jadi ore nikel itu dibanderol hanya $10. Itu yang saya bilang tadi. Harganya dibatasi, rendah gitu, sengaja. Dan itu Antam terlibat bersama dengan namanya PT LAM,
Lawu Agung Mining, Lawu Agung Mining, saya ulang, Lawu Agung Mining, LAM, terlibat dengan Antam, dan ini kaitannya dengan tadi soal penyeludupan itu gitu. Dan di situ kalau kita lihat di Antam, kenapa beberapa bulan yang lalu pemerintah itu sengaja mengganti direksi dan komisaris yang di situ ada bau-bau Luhutnya gitu, hubungan dengan apa namanya, entah itu purnawirawan atau pejabat aktif di Polri atau di TNI. Dan saya kira salah satunya itu ya untuk memuluskan ini, termasuk juga kan Antam konon disebut terlibat dalam impor emas yang ramai waktu kasus si Alun itu mencuat kan. Itu jumlahnya kan lebih dari 180 triliun. Jadi BUMN sendiri sudah dipakai sebagai alat memuluskan agenda-agenda oligarki BUMN itu gitu, ya kan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, audit memang salah satu cara bagaimana ini bisa diperbaiki, ya kan. Kan kata kuncinya itu untuk perbaikan, dan dengan adanya perbaikan maka penerimaan negara itu bisa optimal dan rakyat bisa kerjakan, begitu kan intinya. Tapi audit itu oleh siapa? Siapa yang merintahin, dan nanti hasilnya akan dipakai nggak? Jangankan mau ada hasil, auditnya aja tidak akan pernah terjadi karena sudah sangat sistemik.